Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada sesi kali ini kita akan belajar the next chapter. It is about active and passive sentence. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Okay, go on. Well, the first one we are going to discuss about active sentence first. Yang pertama kita akan bahas tentang kalimat aktif terlebih dahulu. Nah, pada prinsipnya dasar sebuah kalimat itu harus terdiri dari subjek dan predikat ya. Seperti dalam bahasa Indonesia juga sudah dijelaskan bahwa prinsip dasar sebuah kalimat itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Setidaknya harus terdiri dari SP. Ini juga berlaku pada bahasa Indonesia ya. Versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama. Setidaknya sebuah kalimat itu mengandung subjek dan juga mengandung predikat. Nah, dalam bahasa Inggris, predikat itu dapat berupa kata kerja atau verb atau bisa berupa to be. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris yang namanya predikat itu bisa dalam bentuk verb atau kata kerja dan bisa dalam bentuk to be. Oke, kita coba untuk membahas pola kalimat aktif terlebih dahulu. Pola kalimat aktif itu terdiri dari subjek plus verb. Setidaknya terdiri dari subjek plus verb atau subjek plus predikat gitu ya. Atau subjek plus verb plus objek. Atau kita bisa menulis subjek plus predikat plus objek. Kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya SP. Kalau dalam bahasa Inggris ini dikatakan subjek plus verb seperti itu ya. Kemudian atau subjek plus predikat juga, karena predikat ya, ini predikat dalam bahasa Inggris juga predikat, bentuknya bisa verb bisa to be. Cuman yang akan kita bahas di sini adalah yang memiliki kata kerja ya, karena ini mengubah bentuk kalimat aktif ke pasif. Tentu yang akan kita bahas di sini adalah kalimat verbal. Artinya kalau kalimat verbal itu dalam kalimat terdiri dari subjek dan verb gitu ya. Nah, polanya bisa dua, subjek plus verb atau subjek plus verb plus objek. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan SPO. SPO begitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita coba perhatikan bentuk atau pola kalimat pasif atau passive sentence. Pola kalimat pasif atau passive sentence. Nah, untuk pola kalimat aktif terlebih dahulu kita coba perhatikan untuk pola kalimat aktifnya ya. Pola kalimat aktif itu terdiri dari subjek plus verb plus objek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakan SPO ya, SPO. Atau kalau dalam bahasa Inggris dalam kalimat aktifnya bentuknya adalah subjek verb plus objek. Ketika pola subjek verb objek ini adalah pola kalimat aktif. Ya, subjeknya berada di depan, tentu itu adalah kalimat aktif. Lalu jika dirubah menjadi kalimat pasif, maka Anda perhatikan di sini objeknya ditarik ke depan ya. Objeknya ditarik ke depan, diposisikan di awal kalimat, kemudian diikuti dengan to be plus verb 3 plus by plus subjek. Jadi subjek yang ada di kalimat aktif yang di awal kalimat ini ditarik ke belakang gitu ya. Jadi posisinya menjadi di belakang, sedangkan objek dari kalimat aktif ketika dirubah menjadi kalimat pasif maka posisinya menjadi di depan. Yang perlu diketahui untuk pola kalimat pasif, objek plus to be plus verb 3 plus by plus s. Verb 3 ya, di sini polanya selalu verb 3. Ketika nanti pola kalimat aktifnya verb 1 atau present, maka ketika dirubah menjadi kalimat pasif maka tentu berubah menjadi verb 3. Ketika kalimat aktifnya verb 2 atau past tense, otomatis ketika dirubah menjadi passive sentence ya, kalimat pasif, maka di sini juga selalu verb 3. Ketika di sini menggunakan verb 3 atau present perfect ya, maka otomatis di sini juga tetap verb 3. Intinya ini adalah rumus
paten gitu ya, selalu diikuti dengan to be plus verb 3 untuk bentuk kalimat pasif. Nah, sekarang kita perhatikan kunci pasif dan aktif sentence. Kunci untuk kalimat pasif dan aktif sentence, yaitu apa kuncinya? Kita harus memahami jenis-jenis tenses. Nah, jenis-jenis tenses ini sudah diajarkan sejak di semester 1, mulai dari present tense polanya seperti apa, kemudian present continuous polanya seperti apa, past tense, kemudian present perfect, past perfect, kemudian simple future, dan seterusnya. Itu sudah diajarkan ketika mulai dari semester 1. Otomatis setidaknya kalian sudah memahami dasar-dasar atau basic dari jenis-jenis tenses itu sendiri. Nah, apabila kalian memahami jenis-jenis tenses ini, akan memudahkan kalian ketika mengubah kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jadi basicnya adalah kalian paham ini dulu, paham jenis-jenis tenses dulu, gitu ya. Itu kuncinya, dan itu sudah diajarkan ketika di semester sebelumnya. Otomatis ini akan membantu kalian ketika nanti kalian mengubah sebuah kalimat ya, dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, ini ada tips ya, ada cara bagaimana mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Cara mengubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif, yang pertama adalah tentukan objek pada kalimat aktifnya, lalu tarik atau pindahkan ke depan ya, seperti tadi ya. Pertama adalah ketika kita diminta untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka yang pertama adalah tentukan objeknya pada kalimat aktif ini. Oh, objeknya berada di sini, maka tarik ke depan, jadikan dia sebagai subjek untuk kalimat pasif, berarti posisinya di depan. Oke, setelah menentukan objek, ketemu objeknya, tarik ke depan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tentukan jenis tenses pada kalimat aktif. Nah, kita harus menentukan jenis tenses pada kalimat aktifnya. Jadi nanti ketika di sini ada sebuah kalimat, bentuknya adalah kalimat aktif, kita harus menentukan jenis tenses pada kalimat aktif tersebut. Lalu yang ketiga adalah menentukan to be berdasarkan jenis tenses pada kalimat aktifnya. Oke, menentukan jenis to be berdasarkan jenis tenses pada kalimat aktifnya. Oke, supaya lebih paham, sekarang kita langsung ke contoh kalimat. Nah, yang pertama, coba kita perhatikan contoh kalimat ini. He writes the book every morning. He writes the book every morning. Ketika diartikan menjadi bahasa Indonesia adalah dia menulis buku setiap pagi. Ini kalimat aktif atau pasif? Oke, kita bisa menebak dari arti ya. Di sini ada kata dia menulis. Apabila ada kata kerja diawali dengan membaca, menulis, menyiram, kemudian membuka, menutup, membawa, meletakkan, dan seterusnya, ya, menganalisis dan seterusnya, ya intinya itu berarti dia adalah aktif. Maka kalimat ini adalah kalimat aktif. Oke. Coba perhatikan di sini, he-nya adalah sebagai subjek, writes-nya adalah sebagai verb. Kita coba tebak ini verb berapa? Ya, ketika ada subjek diikuti dengan verb 1, writes di sini adalah verb 1, maka indikasinya adalah present tense ya, karena diikuti dengan verb 1. Kemudian diikuti dengan the book ini adalah sebagai objek, dan every morning, setiap pagi, adalah keterangan waktu atau adverb of time. Kita bisa menentukan jenis tenses ini apa ya dalam kalimat ini. Pertama adalah lihatlah keterangan waktunya. Ada tidak dalam kalimat ini keterangan waktu? Ada apa? Ada kata every morning. Every morning, setiap pagi, ini berarti mengindikasikan kegiatan yang diulang-ulang setiap paginya. Kegiatan yang diulang-ulang atau habit atau kebiasaan berarti menunjukkan dia adalah present tense. Ciri yang pertama adalah ada keterangan waktu every morning. Kemudian ciri yang kedua adalah ada kata kerja bentuk 1, verb 1. Nah, kata kerja bentuk 1 otomatis dia adalah present tense.
Selanjutnya, ketika kita diminta untuk merubah menjadi kalimat pasif, yang pertama adalah tentukan objeknya terlebih dahulu. Jadi dalam kalimat aktif ini kita harus menentukan objeknya dulu. Mana objeknya? Objeknya adalah kata the book ya, karena di sini he-nya sebagai subjek, rights-nya sebagai verb, the book-nya sebagai objek. Maka objeknya adalah the book, buku itu. Oke, objeknya ditarik ke depan, tarik ke sini ya. Berarti ini kita tulis kata the book di sini di dalam kalimat pasifnya. Oke, the book ketemu, objeknya ketemu. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua adalah tentukan jenis tenses pada kalimat aktifnya. Oke, tadi kita sudah mencoba untuk menganalisis jenis tenses pada kalimat ini adalah present tense. Oke. Nah, bentuk to be untuk kalimat bentuk to be untuk to be present ini, perhatikan di kursor ini ya. Bentuk to be untuk pola kalimat present adalah antara is, am, atau are. Nah, menggunakan is, am, atau are itu manut pada kata di depannya atau kata benda di depannya. Manut pada kata benda di depannya ini. Kira-kira ini tunggal atau jamak? Kalau tunggal berarti menggunakan is. Kalau jamak berarti menggunakan are gitu ya. Nah, kita coba perhatikan dulu di sini ada kata the book. Bukunya satu atau banyak? Oke. Di sini ada kata book. Bukunya berarti satu. Ya. Satu atau tunggal atau singular. Beda kasus kalau books ya. Books berarti ada s-nya di sini. Di belakang k ada s, maka dia menunjukkan jamak atau plural atau lebih dari satu. Nah, karena ini tidak ada s atau dia menunjukkan singular atau tunggal, maka to be yang dipakai adalah is ya. Kita letakkan di sini is. Setelah menentukan jenis tenses, kemudian menentukan jenis to be berdasarkan jenis tenses pada kalimat aktif, kemudian selanjutnya adalah verb 3. Nah, verb 3-nya dari writes adalah written. Maka kita tuliskan di sini verb 3-nya dari written. Kemudian by ini adalah rumusnya. By. Kemudian subjeknya tarik ke depan dia. Subjek tarik ke depan. Nah, ada yang perlu diperhatikan. Ketika menarik subjek ke depan, he itu kan hanya bisa digunakan ketika posisinya di awal kalimat ya, sebagai subjek di awal kalimat. Ketika dia dipindahkan di tengah kalimat, maka dia tidak bisa he lagi karena he hanya bisa di awal kalimat. Maka he harus berubah bentuk menjadi him atau dia posisi ketiga sebagai objek. Maka dia harus berubah bentuk menjadi him. Materi ini adalah materi tentang pronoun ya, kata ganti ya. Oke, he adalah sebagai subjek, hanya bisa sebagai subjek di awal kalimat. Ketika dia berposisi di tengah atau sebagai objek, maka dia berubah menjadi him. Kemudian every morning, keterangan waktunya diletakkan di paling akhir. Maka kalimatnya menjadi seperti ini bentuk kalimat pasifnya. The book is written by him every morning. Buku itu ditulis olehnya setiap pagi. Beda ya. Kalau kalimat aktifnya adalah dia menulis buku setiap pagi. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi buku itu ditulis olehnya setiap pagi. Yang atas ketika dalam bentuk kalimat aktif menulis, yang bawah ketika berbentuk kalimat pasif maka menjadi ditulis. Oke, kita sekarang ke note-nya, ke catatan. Oke. Tenses pada kalimat aktif adalah present tense, betul ya. Tadi kita sudah analisis bersama bahwa pada kalimat aktif ini bentuknya adalah present tense. Penandanya adalah lihat pada kata yang berwarna merah. Oke. Tadi kita sudah analisis, pertama menentukan tenses adalah tentukan dulu keterangan waktunya ya, kemudian kita lihat jenis kata kerjanya. Dia bentuk kata kerja 1, 2 atau 3. Oke, ketika kita tidak menemukan kata kerja dalam kalimat aktif, maka ketika kita tidak menemukan kata keterangan waktu ya. Ketika kita tidak menemukan kata keterangan waktu dalam kalimat aktif, maka kita cukup melihat bentuk kata kerjanya. Itu sudah bisa digunakan untuk menentukan jenis tenses gitu ya. Seandainya ini kata every morning-nya saya hapus, kalimatnya hanya seperti ini, he writes the book. Otomatis kita
masih bisa menganalisis jenis tensesnya itu dari apa? Bentuk kata kerjanya ya. Bentuk kata kerjanya di sini adalah writes, bentuk verb 1. Otomatis kalau verb 1 dia tensesnya adalah present tense. Present tense ya. Oke, kemudian catatan yang kedua adalah kata kerja writes. Kata kerja writes adalah verb 1 ya. Indikasinya adalah present dan ada kata keterangan waktu every morning. Indikasinya juga present. Kemudian untuk bentuk to be present itu adalah antara is, am, dan are, begitu ya. Kemudian yang kedua, present continuous. Ya, kalau tadi kita bahas tentang present tense, sekarang kita bahas tentang present continuous. Nah, kita coba analisis contoh kalimatnya. Kita coba analisis contoh kalimat aktifnya. He is writing the book now. Dia sedang menulis buku sekarang. Oke. Ini adalah kalimat aktif karena ada kata sedang menulis. Ketika kita diminta untuk merubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, maka yang pertama adalah tentukan objek pada kalimat aktifnya. Mana objeknya? Objeknya adalah ada kata the book di sini. Ketemu objeknya, maka objeknya dipindah ke depan. Oke, kita tuliskan di sini the book ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan jenis tenses pada kalimat aktifnya. Ingat ya, ketika kita menentukan jenis tenses, yang pertama adalah lihatlah kata keterangan waktunya. Kata keterangan waktu di sini ada kata now, artinya adalah sekarang, berarti sedang berlangsung. Kemudian kita coba tengok bentuk kata kerja di sini ya. Bentuk kata kerjanya adalah is writing to be plus verb ing. Nah, itu indikasinya adalah present continuous. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau ini tensesnya adalah present continuous ya, dari kata yang saya cetak warna merah ini. Ya. Lah, berarti kita harus menentukan jenis to be untuk kalimat present continuous. Nah, ya. Bentuk to be untuk kalimat present continuous adalah being. Namun di sini kan sudah ada to be ya, to be plus verb ing ya. Lah, to be yang ada di kalimat aktif ini tidak boleh hilang. Dia harus turun ke kalimat pasif. Jadi diturunkan ke sini. Namun ketika to be yang ada di kalimat aktif ini turun, dia bisa berubah bentuk tergantung dengan kata sebelumnya. Di sini ada kata the book. Kebetulan the book itu adalah singular, maka dia tetap is, tidak berubah bentuk karena sama-sama singular. Ini tunggal kan, bukunya satu berarti pakai is. Beda halnya ketika books-nya ini adalah plural, jadi books pakai s, maka otomatis ketika is to be aktifnya ini turun ke kalimat pasif, maka dia harus berubah bentuk menjadi are, mengikuti kata benda yang ada di belakangnya. Ini kan kata bendanya ketika tak tambahi s berarti kan jadi books toh. Nah, books itu kan plural atau jamak, berarti sini harus berubah bentuk menjadi are, baru nanti diikuti dengan to be present continuous, yaitu being, begitu. Berarti the book is being. Verb 3-nya dari write. Write apa? Written by, ya, by ini adalah rumus atau polanya. Sekali lagi, he ketika dia ditarik ke belakang ya menjadi objek, maka harus berubah bentuk menjadi him. Ya, kemudian kata keterangan waktunya tinggal ditempelkan di sini now, gitu ya. Nah, maka bentuk kalimat pasifnya menjadi the book is being written by him now. Buku itu sedang ditulis olehnya sekarang, berarti saat ini masih berlangsung, sedang ditulis, begitu ya. Sekarang kita ke catatan untuk memahami. Nah, tenses pada kalimat aktif ini ya, tenses pada kalimat aktif yang ada di contoh soal ini adalah jenis tenses present continuous. Penandanya adalah lihat pada kata yang berwarna merah ya. Di sini ada kata now, keterangan waktunya adalah now. Kemudian bentuk to be-nya adalah bentuk kata kerjanya, bentuk kata kerjanya adalah to be plus verb ing, is writing. Nah, kalau ada to be plus verb ing, kata kerja to be plus verb ing, kemudian ada keterangan waktu now, berarti indikasinya adalah present continuous. Kata kerja is writing adalah to be plus verb ing, indikasinya adalah present continuous. Dan ada kata keterangan waktu now, indikasinya juga present continuous. Dan bentuk to be untuk present continuous adalah being. Oke, sampai sini paham ya?